ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, jemaah sekalian, kita kembali dipertemukan di dalam majelis al-ilmu di malam Jumat membahas kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab atau poin yang baru, yaitu poin ke-15. Firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Saba ayat ke-23 dan juga beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab ini. Para ulama mereka di dalam mensyarah bab ke-15 ini menyimpulkan bahwasanya bab ini adalah bantahan bagi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, sekaligus menjelaskan betapa butuhnya para malaikat, hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesimpulan dari bab yang ke-15 yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, yaitu menjelaskan tentang kebatilan orang-orang yang menggantungkan harapannya atau beribadah kepada para malaikat yang mereka tidak lain melainkan makhluk sama seperti kita, dan juga menjelaskan kelemahan atau betapa para malaikat ini membutuhkan Allah Azza wa Jal. Maka merupakan sebuah kesesatan dan kebodohan ketika kita mengharap kepada para malaikat ini atau beribadah kepada para malaikat yang mereka juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di bab-bab yang sebelumnya
Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menjelaskan tentang orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada para nabi dan juga orang-orang soleh. Maka di bab ke-15 beliau menjelaskan tentang malaikat ini dan batalnya orang-orang yang menyembah kepada para malaikat yang mereka juga adalah siapa mereka? Hamba Allah, makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal, sebagaimana kita, para nabi dan orang-orang soleh semuanya. Itu adalah kesimpulan dari bab ke-15. Pertama dibawakan surat Saba ayat ke-23. Babun qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Firman Allah di surat Saba ayat ke-23, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, telah diangkat atau dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat, qalu, mereka berkata, para malaikat yakni, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Rabb kita. Qalul haqq, Allah mengatakan tentang al-haq, kebenaran. Para malaikat menjawab qalul haqq wa huwal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini surat Saba yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kita akan baca syarahnya, kita baca ayat, langsung kita baca penjelasannya. Ya, penjelasannya bukan lagi di yang di blok hitam itu, atau di terjemahannya itu berikutnya di bawahnya mungkin langsung. Tahu di mana coba? 368. Nah, syarah bab ke-15 halaman 368. Kemudian berarti di halaman 370 itu dimulai. Dijelaskan dalam Fathul Majid ini, syarah kitab Tauhid, firman Allah Azza wa Jalla di surat Saba tadi dijelaskan ay zalal faz'u anha qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Tadi Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat. Yep. Maksudnya zalal faz anha, yakni Allah mencabut rasa takut yang ada di hati para malaikat. Menarik bagi kita, apa yang menyebabkan atau apa yang melanda hati-hati para malaikat ini ya, sampai mereka khauf, takutan. Itu akan dijelaskan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain dari para tabi'in ya, Abdurrahman As-Sulami, Sya'bi dan seterusnya. Kemudian Ibnu Jarir menjelaskan juga qala ba'duhum alladzi fuzzi'a an qulubihim al-malaikat.
yang diangkat atau dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Mereka di sini maksudnya adalah para malaikat. Tuh. Ini mereka di sini adalah para malaikat. Ya, nanti akan dijelaskan apa sebabnya mereka ketakutan seperti ini lalu Allah hilangkan rasa takutnya itu. Qalu innama fuzzi'a an qulubihim min ghasyati tusibuhum 'inda sima'ihim kalamallahi bil wahyi. Ya, disebutkan karena mereka dilanda rasa takut itu disebabkan mereka telah mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla di langit itu. Lalu mereka ketakutan sebagai bentuk ketundukan dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Atiyah fil kalam hadzbun yadullu alaihi al-zahir. Ka'annahu qala wala hum syufa'a'u kama taz'amuna antum bal hum abadatun muslimuna abadan. Yakni munqadun hatta idza fuzi'a an qulbihim wal murad al malaikah. Ini juga masih tafsiran dari para ulama kita ya. Bahwasanya ini maksud hati-hati mereka adalah siapa mereka di sini? Malaikat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga dinukilkan di sini menjelaskan wa huwal haq alladzi la miryata fihi la miryata la syakka fihi li sihhatil hadits fihi wal athar. Ibnu Katsir juga menjelaskan ya betul bahwasanya ini maksud sini adalah para malaikat sebagaimana nanti akan atau sahih hadis dari asbab an-nuzul ayat ini sebab-sebab. Kemudian Ibnu Hibban juga menjelaskan di sini innama hiya fil malaikah idza sami'at al-wahya ila Jibril ya'muruhu Allahu bihi sami'tu sumi'at kajari silsilati al-hadid al-safwan fatafza'u inda kulli fatafzi'u inda zalika ta'zima wa haibah. Yang dimaksud sini adalah para malaikat ketika mereka mendengar wahyu yang Allah wahyukan kepada Jibril. Mereka mendengar wahyu itu seperti rantai besi gitu ya, seperti suara rantai besi. Ya, mereka ketakutan ketika Allah berfirman kepada Jibril itu. Ta'ziman wa haibah. Ya, takut mereka ini sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah dan juga haibah itu hormatnya mereka kepada siapa? Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah. Wa bihadzal ma'na min dzikri al-malaika fi sadril ayat tatasaqqu hadhil ayatu alal aula wa man lam yashur anal malaika musyarrilahim min awali qawlihi alladzina za'amtum. Baik, ini tafsiran penjelasan para ulama yang kesimpulannya hati mereka di sini maksudnya adalah hatinya para malaikat. Sebabnya apa? Mereka mendengar wahyu. Allah berfirman gitu. Kemudian dijelaskan qalu madza qala rabbukum. Firman-Nya para malaikat berkata, apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Walam yaqulu, para malaikat tidak mengatakan madza khalaqa rabbuna, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Jadi ketika Allah berfirman, para malaikat bertanya, mereka saling bertanya-tanya, apa yang diwahyukan oleh Rabb kalian? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Para malaikat tidak mengatakan madza khalaqa rabbuna, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Nah, di sini tersirat bagi kita penjelasan para ulama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalam Allah. Bukan makhluk, bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sini dijelaskan ya. Walau kana kalamullah makhluqan laqalu madza khalaqa. Gitu. Kalau sekiranya firman Allah itu adalah makhluk, maka para malaikat akan mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Gitu. Apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah, mereka mengatakan madza qala, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, bukan madza khalaqa,
apa yang diciptakan oleh Rabb kalian, bukan itu. Seandainya Al-Quran itu adalah makhluk, maka mereka akan mengatakan apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Seperti itu. Ini sedikit bantahan ya. Wa mithlu al-hadith madza qala rabbuna ya Jibril wa amsalu hadza fil kitab wa sunnah katsir. Qauluhu qalul haq. Tadi dalam ayat disebutkan qalul haq, para mereka menjawab al-haq. Yang difirmankan oleh Rabb kita adalah al-haq, kebenaran. Ai qalu qalallahu al-haq. Allah mengatakan al-haq, kebenaran ya. Wa dzalika li annahum idza sami'u kalamallah su'iqu thumma idza afaqu akhadhu yas'alun fayaqulun madza qala rabbukum fayaqulun qala al-haqq. Para malaikat ketika mendengar firman Allah di atas sana, di mana maksudnya? Di atas langit sana, mereka pingsan gitu. Setelah mereka mendengar firman Allah, mereka pingsan. Setelah mereka sadarkan diri, mereka saling bertanya-tanya. Mereka saling bertanya-tanya. Apa pertanyaan mereka? Apa yang tadi Allah firmankan? Mereka menjawab al-haqq, benar, kebenaran. Ya, tidak ada keraguan dalamnya dan seterusnya. Wa qauluhu wa huwal aliyul kabir, Allah maha tinggi lagi maha besar. Ulul qadri wa ulul qahri wa ulul dzat. Falau al-ulu al-kamil min jami'il wujuh. Kama qala Abdullah ibnul Mubarak lamma qila lahu bimadza na'rifu rabbana qalu bi annahu ala arsy ba'in min khalqi tamassukan minhu bil Qur'an liqaulillahi ta'ala ar-rahman 'ala al-arsy istawa tsumma istawa 'alal arsy fi sabati mawadi minal Qur'an. Kemudian Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang pertama, ulu itu terbagi menjadi 3 ya, ketinggian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa di situ? Ulul qadar, apa maksudnya? Kedudukan Allah maha tinggi. Kemudian ulul qahri, apa ini? Ya, kekuasaan Allah maha tinggi. Kemudian ulul zat, ketinggian Allah secara zatnya. Ya, Allah maha tinggi dari kekuasaannya, ya, kehebatannya, dan juga dari sisi zatnya. Ya. Baik, ini secara ringkas tafsiran dari surat Saba ayat ke-23. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang menjelaskan tentang ayat itu berkaitan dengan ayat yang tadi sudah dibacakan. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dzalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini sama seperti yang ada di ayat tadi. Fayasma'uha mustarqus sam' wa mustaqus sam' hakadha ba'duhu fawqa ba'd wa safahu Sufyan bi kaffi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahta hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adraka ash-shihab qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayaghzibu ma'aha mi'atu kadbatin fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada
fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'i. Tapi dibaca terjemahnya orang yang keras, yang lantang, yang rapi bacanya. Siapa ya? Saki, nah, ada lagi terjemahnya. Andika Iqra. Ambil tuh buku warna hijau. Saki. Buku hijau. Allah menetapkan suatu perkara di langit, maka para malaikat mengembaskan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya. Seolah-olah ia adalah rantai yang diseret di atas batu licin yang keras. Hal itu mengikat mereka sampai ketika rasa takut dihilangkan dari mereka. Mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu setan mencuri pendengaran mendengarnya dan mencuri berita seperti ini, sebagian di atas sebagian yang lain. Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya. Dia merenggakan dan membentangkan jari-jarinya. Maka dia mendengar kalimat lalu dia menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Kemudian yang lain ini menyampaikannya kepada yang di bawahnya, sehingga dia menyampaikannya kepada tukang sihir atau dukun. Terkadang dia telah terkena lemparan bola meteor sebelum dia menyampaikan, dan terkadang dia telah menyampaikan sebelum terkena lemparan meteor. Maka dukun tukang sihir yang menyampaikannya itu menambahkan satu kalimat itu dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan, bukankah dia telah berkata begini pada hari ini dan ini? Maka dia dipercaya karena kalimat yang didengar dari langit tersebut. Ya, sudah cukup. Ya, ini yang paslonnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, menjelaskan tentang ayat tadi ya. Bahkan kalimatnya ada yang sama dengan ayat itu. Dari Abu Hurairah nih, ia berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, apabila Allah telah memutuskan qada, sesuatu, yang mentakdirkan atau memutuskan sesuatu di langit sana, maka para malaikat ngapain sayapnya? Mengepaskan sayapnya bentuk khoda'anan. Apa itu? Ketundukan mereka, kekhusyuan mereka, takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memutuskan sesuatu di langit sana. Tayyib, ka'annahu silsilatun ala safwan, seakan-akan sayap mereka itu rantai atau besi, rantai yang terbuat dari besi seperti itu. Yanfudhuhum dzalika. Jadi suaranya itu sangat keras ya, sehingga para malaikat itu sampai mereka pingsan. Tayyib. Hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ini sama seperti yang di ayat. Sampai ketika Allah mengangkat rasa takut yang ada pada hati mereka. Apa yang menyebabkan mereka takut bahkan sampai pingsan? Mereka mendengar firman Allah. Allah memutuskan sesuatu di langit sana. Qalu, setelah mereka bangun, mereka saling bertanya-tanya nih. Madza qala rabbukum, apa yang tadi telah Allah firmankan? Qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Kemudian fa yasma'uha mustaqus sama. Maka didengar oleh dicari-carilah, dicolong oleh jin atau syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Nguping gitu ya. Nguping pendengar sesuatu yang diputuskan oleh Allah di mana? Di langit gitu, di jin. Dan mereka saling bertumpuk-tumpuk. Ada di situ, ada fa yasma'uha mustaqus sam. Keputusan Allah itu dicuri gitu, didengar, berusaha untuk dicuri. Yang nguping itulah oleh pencuri langit, maksudnya jin gitu ya, syaitan. Hakadza badu faqabat. Kemudian Sufyan ini menggambarkan ya, mereka saling bertumpuk begitu sampai ke atas langit dari bawah gitu, dari bumi saling. Ya kalau kita pernah tahu Panjat Pinang nggak?
Nah, begitulah kalau manusia gitu. Ini bertumpuk-tumpuk sampai ke atas. Tahu panjat pinang kan? Tahu kalian di sini ada panjat pinang? Nah, begitulah. Sampai kemana? Ke atas langit. Mau ngapain si jin-jin ini? Ingin mencuri kabar gitu. Terus mereka saling naik dari atas sampai ke bawah gitu ya. Nah. Fayasma'u al-kalimah fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian yang di atas ini mendengar sesuatu itu yang diputuskan oleh Allah, dia dengar. Lalu disampaikan kepada yang di bawahnya. Terus sampai ke bawah ya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Lalu kabar itu sampailah ke tukang sihir gitu, dukun. Nah, inilah yang disebut sebagai dukun ori. Ya, dukun ori adalah dukun yang memiliki sahabat sejati dari kalangan jin yang mereka tuh mencuri-curi kabar dari mana? Dari langit. Bertumpuk terus sampai ke atas, mendengar, mencuri. Perhatikan. Farubama adraka asyihab qabla an yulqiha. Terkadang mereka itu dilempari oleh bintang. Itu kan diantara fungsi bintang, untuk melempar seton. Jadi sebelum sampai atau ada kalian sudah mendengar dilempari oleh bintang itu. Ya, farubbama adraka asyihab qabla an yulqiha. Ada kalanya sebelum mereka mendengar sudah dilempari oleh bintang itu. Itu diantara fungsi bintang. Fungsi bintang itu ada 3. Paham? Yang pertama apa? Untuk mengetahui arah. Kemudian yang kedua, hiasan yang ada di langit. Yang ketiga, untuk melempar setan itu. Mana ayatnya? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin. Ya. Dan sungguh kami telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Tuh. Fungsi bintang diantaranya menghias langit. Kemudian yang kedua, untuk melempar untuk ngelemparin setan-setan ini, jin-jin yang mencuri kabar dari langit. Jadi ada kalanya sebelum sampai sudah dilemparin tuh mereka oleh bintang-bintang itu. Makanya kalau ada bintang jatuh berarti itu sedang mengejar atau sedang dilemparkan kepada setan yang mencuri kabar dari langit. Bintang jatuh. Warubama alqaha qabla an yurikahu. Ada kalanya si jin ini berhasil gitu ya. Ada kalanya si jin ini juga berhasil dapat, nggak kena gitu. Akan tetapi kabar yang dibawa oleh jin ini yang disampaikan kepada tukang sihir dukun, fayagdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kabar yang satu kabar ini dicampur dengan 100 kedustaan gitu. 100 kebohongan. Dia dapat satu kabar tapi dicampur dengan 100 kebohongan, kedustaan. Ini hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi, bahwasanya para malaikat mereka takut dikarenakan telah mendengar firman Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah gitu. Allah hilangkan rasa takut itu. Lalu mereka saling bertanya-tanya, apa tadi yang diwahyukan oleh Rabb kita? Qaulul haq, kebenaran yang Allah wahyukan. Lalu dicurilah oleh jin ini, oleh syaitan. Dan mereka saling bertumpuk-tumpuk dari bumi itu, berusaha mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di atas langit sana. Nanti disampaikan kepada tukang sihir. Ada kalanya berhasil, ada kalanya mereka gagal. Kalaupun dapat, mereka campur dengan 100 kebohongan berita itu. Ya, berita itu mereka campuri dengan 100 kedustaan. Oleh karena itu terkadang, atau yang dukun ori ini, terkadang kabar yang mereka sampaikan adalah benar gitu. Karena mereka punya teman dari kalangan jin yang mencuri kabar dari langit ketika Allah memutuskan sesuatu gitu.
namun dicampuri dengan 100 kedustaan gitu. Ramalan mereka itu begitu. Ada kalanya benar, ada kalanya benar. Tapi kalau dukun palsu ya nggak pernah benar ramalannya, karena cuma asal-asal saja, cuma nebak-nebak saja gitu. Asal-asalan aja udah, pokoknya gini dan seterusnya. Tapi yang dukun punya teman dari seton, terkadang ramalannya itu atau ucapannya hak benar karena dia nyuri itu jinnya. Apa yang Allah putuskan di atas sana itu mencuri, kasih tahu terus sampai ke kang sihir ini. Dukun ya. Bahasa gampangnya adalah dukun atau orang pintar. Kata orang bodoh. Kemudian fayuqalu alaysa qad qala lana yaum kadza wa kadza. Seperti itulah. Bukankah pernah mengatakan gini dan seterusnya. Jadi satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan. Banyak tidak kedustaannya? Banyak. Oleh karena itu banyak juga yang tidak benar. Banyak juga yang tidak benar dan tidak boleh kita mempercayai siapa? Dukun. Haram dalam agama Islam. Tidak dibenarkan kita mempercayai ramalan-ramalan dari dukun. Itu bisa kafir terhadap Al-Quran. Ya, bisa kafir terhadap Al-Quran, nggak boleh. Biasanya di tahun baru banyak ya orang-orang yang mulai meramal gitu. Tahun ini akan ada artis meninggal. Ya pasti ada lah. Dalam 1 tahun, tenggang 1 tahun ada nggak artis meninggal? Ya, insya Allah ada. Itu nggak usah diramal-ramal. Akan ada banjir di Jakarta, yang nggak usah diramal juga. Jakarta sering banjir. Akan ada musibah A, B, C, D. Akan ada gempa ya. Dalam setahun pasti ada gempa tidak? Ya, insya Allah ada lah gempa. Ya, lagi ngaco-ngaco begini dan seterusnya gitu. Kalau yang ori-ori ini terkadang betul gitu apa yang mereka katakan. Itu pun dicampur dengan 100 kedustaan, kebohongan. Ya oleh karena itu banyak sebenarnya korban-korban dukun. Tapi yang viral biasanya yang berhasil aja. Tapi yang gagal-gagalnya tidak pernah diinformasikan, diberitahu. Banyak sekali yang gagal dari praktek-praktek perdukunan itu. Yang nanya barang hilang, nanya anak hilang, itu kan banyak. Banyak yang gagal gitu. Nanti sekalinya berhasil itulah yang dikenal, diharumin gitu. Yang gagal itu banyak sekali. Banyak sekali yang gagal gitu ya. Mas hilang, nanya ke dukun, kasih tahu di arah timur, di bawah menara jalannya nanti mundur, pakai spion, macam-macam. Udah begitu nggak berhasil. Banyak korban-korban dukun itu, para pendusta ini yang meresahkan akidah umat Islam. Thayyib. Nanti kita akan bahas di sini. Qauluhu idza qadallahu al-amra fis sama. Perhatikan ya, caranya sini. Tadi dalam hadis sebutkan ketika Allah memutuskan sebuah perkara di langit sana. Ai idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhi ila Jibril bima aradahu kama sarha bihi fil hadis al-ati. Maksudnya ketika Allah berbicara tentang sesuatu yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril. Bicara kepada malaikat Jibril tentang suatu urusan. Apa yang Allah kehendaki. Wa kama rawa Sa'id bin Mansur wa Abu Dawud wa Ibnu Jarir an Ibnu Mas'ud idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus samawati sulsilatin kajar silsilah ala Safwan. Ketika Allah berfirman, ya mewahyukan kepada para penduduk langit, yaitu siapa mereka? Malaikat, suaranya itu seperti apa? Besi itu, rantai besi. Ya, begitulah suaranya, memekikan telinga. Makanya mereka sampai terpingsan. Wa Ibnu Abi Hatim Ibnu Mardawai Abi Abbas qala lamma uhiya al-jabbar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'a rasulan minal malaikati liyab'athahu bil wahyi fasami'atil malaikatu sautal jabbar wa yatakallam bil wahyi falamma kashafa an qulubihim sa'alu amma qala Allah faqala al-haq wa alimu anna Allah la yaqul illa haqqan. Thayyib. Kemudian wa duribat malaikatu bi ajdihatiha khada'anan liqaulihi ay liqaulillahi ta'ala
Ya, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan mereka, kekhusyuan mereka ketika mendengar firman Allah tadi. Kata Al-Hafidz khada'ana minal khudu wa fi riwayah wa huwa masdarun bimana khadi'in, yaitu maksudnya adalah para malaikat itu mengepakkan sayap mereka sebagai bentuk apa? Ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini malaikat memiliki sayap dan malaikat memiliki hati. Malaikat memiliki hati dan memiliki sayap. Hatinya seperti apa? Allahu a'lam. Manusia memiliki hati atau tidak? Memiliki hati. Cemas, sedih, bahagia, ada hatinya. Sini malaikat juga memiliki hati. Dan rasa apa yang dikeluarkan oleh Allah di saat ini? Di kisah ini rasa ketakutan mereka. Takut yang sifatnya itu dadakan karena mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Thayyib. Ka'anna silsilatun ala Safwan, ay ka'anna sauta al-masmu'a silsilah ala Safwan wa huwa al-hajar al-amlas. Suaranya itu firman Allah ini seperti apa namanya? Yang keras pokoknya lah suaranya, seperti rantai besi itu. Keras suaranya. Yanfudhuhu dzalik, memekakkan telinga mereka gitu. Ya, wahyu memekakkan apa? Telinga mereka nih, para malaikat sampai tersungkur gitu ya, pingsan. Makanya ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah atau sulit atau sangat membuat Nabi itu menjadi seperti apa ya? Seperti kesakitan gitulah. Makanya Allah mengabarkan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh Muhammad, kami akan berikan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang sangat berat. Lihat kalau kita baca sirah nabawiyah, bagaimana keadaan Rasul ketika turunnya wahyu itu. Ada yang seperti suara yang sangat keras. Ketika beliau di atas unta, maka untanya sampai yang sedang berdiri sampai duduk begitu, menekukan kakinya, saking beratnya gitu turun wahyu kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai beliau sangat berkeringat gitu, suara seperti suara gemerincing yang keras gitu. Turunnya wahyu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat Zaid bin Thabit juga sama. Nabi pernah di pangkuannya ketika turun wahyu, seakan-akan paha saya ini mau pecah gitu, mau retak, mau hancur. Ketika Nabi turun wahyu sedang bersama Zaid ini, pahanya ini ketiban gitu ya, seakan-akan paha saya itu ingin pecah. Turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada kalanya wahyu itu disampaikan melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Gitu. Macam-macam turunnya wahyu kepada Nabi yang mulia. Ada kalanya wahyu itu turun ketika kejadian-kejadian tertentu, turunlah wahyu. Namun keadaan turunnya wahyu membuat Nabi sangat kesulitan gitu. Nah, seperti di sini, yanfudhum dzalik, memekakkan para malaikat itu. Ya. Sini disebutkan khulisu dzalika alqaul wa yumdi fihim hatta yafza'u minhu. Ya, sangat memekakkan mereka, menyulitkan para malaikat ketika mendengar suara wahyu itu ya, sangat keras gitulah. Wa yumdi fihim hatta yafza'u anhu, sampai mereka itu terpingsan lalu mereka bangkit lagi, sadar lagi. Kemudian dibacakan riwayat fala yanzilu ala ahli samain illa su'iku. Ada riwayat menyebutkan tidaklah wahyu itu mereka mendengarnya melainkan mereka akan pingsan gitu. Seluruh para malaikat akan pingsan yang tinggal di langit itu ketika mendengar wahyu. Mereka pada su'iku. Apa maksudnya? Pingsan. Malaikat bisa pingsan? Bisa. Ya, malaikat memiliki jasad, ya malaikat memiliki jasad, ada kaki, ada pundak, ada telinga, ada sayap, ada tangan, punya jasad mereka. Bahkan memiliki
hati juga. Diterpa rasa takut juga Allah hilangkan, fuzia Allah hilangkan, punya hati mereka. Mereka berjenis kelamin atau tidak? Tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu ada fisik-fisik yang digambarkan oleh hadis-hadis dan juga ayat-ayat, punya jasad mereka. Tapi jasadnya jelas berbeda dengan jasad manusia, nggak bisa kita bayangkan gitu. Kupingnya kayak gimana nggak bisa, kita nggak tahu. Dan berbeda antara kuping malaikat dengan kuping manusia. Kuping hewan saja berbeda dengan kuping manusia lain. Taifala yazal kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Nah, ini suaranya sangat keras sekali seperti rantai gitu ya. Rantai besi gitu. Keras lah. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sudah dilanjutkan. Qalu madza qala rabbukum qalul haqq qalu qalullah al-haqqa alimu annahu liyaqul ila haqqan. Nah, fayas ma'uha mustarqusam. Itu baca di situ ya, sampai situ. Maka firman Allah tadi dicuri gitulah, didengar oleh pencuri langit nih, tukang nguping. Enggak baik, makanya dalam Islam suka nguping, enggak boleh. Ya, maka nanti di hari kiamat akan disiram dengan tinta panas gitu ya, orang yang suka nguping. Ya, kalau ada seseorang sedang berbicara, dia nggak mau pembicara itu dengar oleh orang lain, tapi digupingin sama orang ini, maka di hari kiamat akan disiram dengan tinta panas nantinya. Nggak bagus makanya nguping itu. Ya, kepo urusan orang lain itu kurang bagus nguping ya. Ini banyak. Ini kerjaan jin juga nih. Jin di langit sana suka nguping aja urusan orang. Suka nguping ya, maksudnya ini mencuri apa yang Allah sedang firmankan nih, ada kejadian apa gitu, dicuri dengan mereka jin. Yasmaul kalimata allati qadaha Allahu wa hum syayatin tuh. Yarkubu ba'duhum ba'don. Mereka mencuri firman Allah Azza wa Jalla atau apa yang Allah sedang firmankan. Wa hum syayatin, mereka itu adalah syaiton. Mereka saling kayak orang panjat pinang gitulah, saling menaiki sebagian dengan sebagian yang lain itu. Tinggi berarti di atas mereka. Bekerja sama. Nanti dari atas itu kabarnya kalau mereka dapat nggak dilempar nggak kena bintang itu, sampai kepada siapa nih yang di bumi ini? Tukang sihir, dukun. Iya, qul hal nabiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Lalu mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun kepada orang yang jahat lagi berdosa. Siapa mereka itu? Sifat bagi siapa ini? Dukun itu. Kulli affakin athim, orang yang sangat berdosa. Ya, sangat berdosa. Makanya kan ritual mereka ada nggak yang putih bersih kayak nasi? Nggak ada. Bagaimana ritual mereka untuk mendapatkan teman dari kalangan jin atau agar dibantu oleh jin? Bagaimana kelakuan mereka? Semua melakukan dosa-dosa besar, membunuh, berzina, macam-macam gitu. Kalaupun ada yang berbau-bau syariat, itu terjerumus kepada kebid'ahan gitu, puasa 30 hari tanpa makan, tanpa minum atau begitu. Atau sholat 20.000 rakaat. Itu bid'ah atau bukan? Bid'ah itu kayak begitu. Apalagi baca bismillah 1000 kali tahan nafas, itu bid'ah atau bukan? Bid'ah itu. Makanya Allah sifatkan afakin athim, orang yang banyak dosa. Dan kita tidak boleh mendatangi dukun ini, paranormal. Nggak boleh mendatangi dukun kecuali untuk mendakwakannya atau ada masalah yang ingin kita gapai. Yang tidak boleh adalah bertanya ya. Man ata'arrafan fasa'alahu. Siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya, lam tuqbalau salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi orang yang datang dukun bertanya tentang sesuatu, ya ini nanya tentang ramalan lah gitu, maka salatnya nggak terima selama 40 hari gitu.
Namun bukan berarti kalau sudah datang ke dukun dia tidak sholat, tetap dia sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Nanya, "Asalau an syai'in," kata Rasul, dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bertanya maksudnya bagaimana? Contohnya, nasib saya bagaimana? Gitu. Kemarin uang saya hilang, kemana hilangnya? Ke Alfamart kamu hilang duitnya karena kamu beli sesuatu. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau untuk mendakwakan mereka boleh nggak? Boleh, datang untuk mendakwakan mereka ini boleh, nggak apa-apa. Selama kita memiliki hujah atau ilmu, udah punya maslahat lah. Atau pala datang ke rumah dia yang nyebar undangan, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Datang yang dilarang itu bertanya tentang hal gaib, nasib, besok bagaimana, barangnya hilang, ya begitulah. Itu yang dilarang. Adapun kalau pala atau RT, PRW datang ke rumah dia, lalu kita katakan, "Pak RW sholatnya nggak terima 40 hari, 40 malam." Betul tidak penerapannya? Enggak. Jadi Pak RW ini cuma ngapain? Ngasih tahu besok kerja bakti. Lain kalau datang ke situ untuk bertanya tentang hal yang gaib kah, atau bagaimana nih masa depan saya, di tangannya dicoba untuk dibaca, oh ini kayaknya nih hidupnya kurang datang ke saya ini, itu bayarannya agak kurang, jadi hidupnya susah. Ini yang dilarang. Ya, bertanya tentang barangnya hilang atau seterusnya itu yang tidak diperbolehkan dan tidak terima sholatnya selama 40 hari. Nah, mereka orang-orang yang berdosa. Ya jarang mereka itu ikut sholat berjamaah di masjid, atau yang sering yang pernah ketangkep, ya banyak amalan-amalan yang kriminal gitu isinya. Ada yang makan mayat, itu kan? Ada yang berzina gitu. Ada yang nulis Al-Quran dengan darah haid. Ada yang buang air besar alasnya adalah Al-Quran, dan seperti itulah kekufuran. Nanti akan dibahas di kitab Tauhid ini. Baik, kita lanjut. Mustaqus sam. Terus mereka bertumpuk ya. Kemudian fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Dia mendengar kabar dari langit disampaikan kepada yang ada di bawahnya gitu. Kepada yang ada di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai kabar itu disampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Tukang sihir atau dukun, kahin. Faruwa adroka asyihab qabla an yulqiha. Ada kalanya mereka dipergoki atau dilempari oleh bintang. Disebut apa? Meteor. Bintang. Sebelum mereka sampai. Wa an-najm alladhi yurma ay rubbama adroka syihab al-mustart. Wa hadha yadullu ala anna ramya bisyihab kana qabla al-mab'ath. Lama rawa Ahmad wa ghairu wasiyaq lahu fil musnad min tariq Ma'mar an Bana Az-Zuhri an Ali ibn Husain an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabi qala Abdul Razzaq bil Ansar qala farumiya bin najmin azim fastanara qala ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadha fil jahiliyah qala kunna naqul la'allahu yuladu azim aw yamutu azim. Qultu li Zuhri akana yurma fil jahiliyah? Na'am, lakin wulida hina bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wa la li hayati, walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala tabaraka ismuhu idza qada amran sabbih hamalatul arsh thumma thaba ahlus sama alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum hatta yablugha at-tasbih hadhihi sama ad-dunya summa yastakhbiru ahlu samai alladhi yaluna hamalatul arsh
fayaqul alladhina yaluna hamalatul arsh li hamalati al-arsh madza qala rabbukum fayukhbirunahum fayukhbiru ahlu sama kulli sama'in hatta yantahiya al-khabar ila hadhihi as-sama' fayukhtifu al-jin as-sama' fayurmun famima ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Qala Abdullah qala Abi qala Abdul Razzaq wa yaqtifu al-jin wa yurmun. Fi riwayah lahu walakinnahum yazidu fihi wa yaqrafuna wa yanqusuna. Oh iya, baca satu orang. Hafalnya agak flu ini. Andika, Iqra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Seorang menurut Abdul Razak berkata, seorang dari Allah, maka sebuah bintang meteor besar dilemparkan. Ia bercahaya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kalian katakan jika hal ini terjadi pada masa jahiliyah? Mereka menjawab, kami mengatakan bahwa ada orang besar yang lahir atau mati. Aku bertanya kepada Az-Zuhri, apakah pada zaman jahiliyah bintang pernah dilemparkan? Dia menjawab, ya. Namun ia menjadi besar pada saat Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi SAW bersabda, bintang itu tidak dilemparkan karena kematian atau kehidupan seseorang. Nah, jadi bintang itu jatuh ya, lempar gitu ya, bukan karena hidup atau matinya seseorang. Ini kan tatoyur gitu. Nah, boleh ya dikait-kaitkan sama seperti gerhana juga tidak berhubungan dengan mati atau hidupnya seseorang. Bintang jatuh juga sama. Ternyata sedang melempar jin, melempar kepada jin yang mencuri kabar dari langit itu. Adapun yang berkembang di masyarakat kalau bintang jatuh bagaimana? Ya, berdoa. Cakep berdoa. Hah? Minta sesuatu gitu. Nanti kalau ada bintang jatuh minta sesuatu. Nungguin gitu tuh sampai tua nggak pernah jatuh gitu. Ya, nanti kalau lihat bintang jatuh maka minta sesuatu. Mau apa contohnya? Nah, dalam syariat kita kalau kita melihat seperti itu berarti itu sedang jin yang berusaha mencoba mencuri kabar dari langit. Pernah nggak lihat bintang begitu? Pernah pasti kita pasti sebagian besar mungkinnya pasti pernah sekali melihat seperti itu. Ada lagi bola api. Kalau bola api itu dari dukun ya. Kalau bola api itu dari siapa? Dari dukun itu. Itu sihir-sihir juga itu sama. Sihir-sihir ya. Santet dan seterusnya itu. Itu dari dukun yang mereka berkolaborasi dengan jin juga dengan syaitan. Itu memang real ya, nyata. Masuk kemana? Ke rumah orang. Nah, itu kerjaan tukang sihir. Itu lain. Ini kalau ini adalah bintang. Bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Lanjut. Akan tetapi jika Rabb kita yang Maha Suci namanya menetapkan suatu perkara, maka para pemikul arsy bertasbih, kemudian diikuti oleh penghuni langit di bawah mereka. Kemudian yang di bawah mereka sehingga tasbih itu sampai ke langit yang dekat ini. Kemudian penghuni langit bertanya kepada malaikat yang berada di bawah para pemikul arsy. Lalu para malaikat yang berada di bawah para pemikul arsy bertanya kepada para pemikul arsy, apa firman Rabb kalian? Maka mereka memberitahu dan setiap penghuni langit memberitahu sampai berita itu tiba di langit ini. Lalu jin mencuri pendengaran, maka mereka dilempar dengan meteor tersebut. Apa yang mereka bawa sesuai dengan apa adanya adalah benar, namun mereka mencampur-adukan perkataan dan menambahkan. Abdullah berkata, bapakku berkata, Abdul Razak berkata, dan jin mencuri maka mereka dilempar. Oh iya, mereka menambah dan mengurangi. Inilah tafsiran hadis yang tadi dicampur dengan 100 kedustaan, kebohongan. Ya, kabar itu sampai kepada tukang sihir, tapi sudah dicampur dengan 100 kedustaan, kebohongan. Oleh karena itu banyak yang tidak benar dibandingkan yang benar. Sesekali mungkin benar, tapi seringnya adalah ya benar. Dari mana mereka mendapatkan itu, kabar itu? Dari jin, gitu, syaitan. Jadi dukun itu ada dua ya, ada yang peramal itu ada dua, ada yang meramal masa yang akan datang, ada yang membicarakan hal yang sudah lewat gitu, sudah berlalu.
Makanya para ulama membedakan antara arraf dengan kahin gitu. Arraf dengan kahin. Ya, kalau saya tidak salah ingat, arraf adalah dukun yang meramal hal yang akan datang gitu. Kalau kahin, dukun yang membicarakan hal yang sudah berlalu. Ada seseorang datang ke dukun bertanya emasnya sudah hilang, emasnya hilang. Itu yang akan datang atau sudah berlalu? Sudah berlalu itu. Bertanya kan, nanti dia nih dukunnya nih ngasih tahu di sini dan situ. Asal mujmalah juga besar. Di mana adanya? Di timur, arah timur. Arah timur kan luas tidak? Luas. Ada yang namanya arah timur dekat menara, tower. Tower banyak atau tidak? Banyak. Mana towernya kemana? Towernya warna merah. Banyak nggak warna merah? Ya mungkin ada lagi warna merah. Mungkin apa lagi? Nanti kalau sana jarak 100 meter jalannya mundur misalnya. Ya, ada aja udah. Dan yang bodohnya lagi dipercaya lagi itu yang di tower arah timur warna merah 100 meter, jarak 100 meter dia jalannya mundur. Ngelihatnya pakai spion gitu. Bikin lampu sen di pinggangnya kanan dengan kiri. Jalan mundur. Itu sudah sampai, Mbah gimana Mbah? Jongkok di sana, patok ular kamu nanti situ. Itu gitu-gitu aja udah asal saja sudah. Nah, banyak nih terjadi di mana? Ya mungkin bukan di tempat-tempat daerah aja, di kota besar juga tidak menutup kemungkinan jadi ada orang yang kayak begitu tuh. Bisa di kampung-kampung tuh ada orang pinternya gitu, orang yang kalau ada apa-apa ke rumah dia gitu. Ada anak sakit ke situ, ada kehilangan kemana lagi? Ke situ. Seharusnya kalau kita kehilangan kemana lapornya? Polisi lah. Masuk di akal tidak itu? Sangat masuk di akal. Bisa membantu atau tidak? Insya Allah bisa. Kehilangan motor datangnya bukan ke polisi, kemana? Ke dukun. Masuk di akal tidak itu? Nggak masuk di akal. Atau mau kaya datangnya kemana? Ke dukun. Padahal dukunnya kismin. Lihat rumah dukun mana yang bagus-bagus. Banyaknya rumah dukun bagaimana itu? Kalau di film-film, sinetron-sinetron, di mana? Nih tempat-tempat begini nih. Ya kan? Yang di hutan-hutan, gubuk, dari kayu, dari anyaman itu rumahnya. Di sini ada patung kepala rusa, kepala banteng gitu. Gembel nggak? Sederhana. Tapi orang datang sini ingin kaya, kan sebenarnya nggak masuk di akal. Mendingan kita datang ke pengusaha besar, mau kayanya datang ke siapa? Ke pengusaha besar nomor 1 di dunia gitu. Bertanya gimana sih tips-tipsnya supaya usaha saya lancar. Masuk di akal nggak itu? Masuk di akal. Caranya gimana nih untuk memasarkan produk saya? Ini mau kemana? Ke dukun. Yang dia aja hidupnya serba sederhana. Mbak kenapa nggak kaya? Itu syaratnya dari guru saya nggak boleh kaya. Berarti nggak usah bayar Mbak? Oh kok itu tetap bayar, harus bayar. Bayar itu untuk apa Mbak? Ya untuk kaya, tapi saya nggak kaya gitu. Ya kan ada kehilangan datangnya kemana lagi? Ke dukun ada. Sampai sakit datangnya ke dukun gitu. Bawa ayam putih, ayam hitam yang umurnya 2 bulan, 3 minggu. Kan susah. Bagaimana ayam umur 2 bulan 3 minggu? Orang bidannya waktu bikin akte lupa tuh ayam pas bertelur. Susah. Aneh-aneh syaratnya. Suruh bawa apa lagi? Tikus betina lagi. Bawa tikus betina. Susah nggak nyarinya? Nggak tahu tikus. Kita kenalan nggak pakai bandung, nggak pakai apa. Kita nggak tahu mana cowok, mana jantan, mana betina. Syaratnya ketika sakit kan gitu. Bawa ayam hitam, kambing hitam. Nanti penyakitnya dipindahin ke ayam, dipindahin ke mana? Ke kambing. Kan lebih sakti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak pernah ada sahabatnya sakit bawa kambing. Bismillah pindah ke kambing. Pernah begitu? Nggak pernah. Dan nggak masuk di akal penyakit manusia dipindahin kemana? Pindahin ke kambing atau ke hewan. Jadi masih ada juga tempat-tempat yang masyarakatnya sangat mengagungkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang disebut sebagai orang sakti atau orang pintar. Apa? Tahu di sini namanya apa? Ada nggak di sini kayak begitu?
Manado ini ada nggak? Mungkin di terpencil mungkin masih ada kali ya. Datang gitu, ada di sini lagi. Dan untuk hilang apa datang aja ke situ, udah nanya. Duitnya hilang nanya gitu. Padahal kemarin dari dealer, ya jelas hilang duitnya. Apa yang di dealer? Beli mobil dia kali. Datangnya kemana? Ke dukun. Saya hilang, bang. Kemana? Kemana sih dari dealer? Ya udah sudah datang ke saya. Berarti uangnya kamu belikan mobil mungkin jadi hilang. Nah itu dia lah dukun-dukun, ada yang asli ada yang paslu ya. Yang asli itu yang punya teman lah dari kalangan jin. Dari kalangan jin, dan khabar yang sampai kepada mereka dibumbui dengan 100 kedustaan, kadang ditambah, ada juga yang dikurang-kurangin. Seperti itulah ketika jin mendapatkan kabar dari langit. Paham ya? Kita lanjut sedikit nih. Mau selesai. Qaulu fayakdzibu ma'ha mi'ata kadzbatan. Lalu kabar itu dibumbui dengan 100 kedustaan. Ai al-kahin aw sahir, oleh siapa? Oleh dukun-dukun itu. Baik. Fayuqal alaysa qad qala lana yaumun kadza wa kadza kada wa kada hakada fi nuskhah bi khat al-musannif rahimahullah. Wa fihi qabul an-nufus lil batil wa yata'alaquna bi wahid wa la ya'tabiruna bi mi'ah. Wa fi anna syai' idza kana fi syai' min al-haq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Ini faedah ya. Bahwasanya sesuatu yang dimana dia tercampur gitu ya, kebenaran itu al-haq sudah tercampur, maka tidak menunjukkan seluruh informasi itu adalah benar adanya. Ya, kalau sudah tercampur kebenaran itu, maka informasi yang kita dapat yang sudah tercampur tidak seluruhnya murni bersih, enggak, karena sudah campur-campur gitu. Muslihat apa namanya, mengandung A dan mengandung B gitu, karena sudah dicampurin gitu. Fakatsiran ma yalbisu ahlud dolal al-haq bil batil. Dan kebanyakan orang-orang ya yang sesat, mereka mencampurkan yang hak dengan yang batil gitu. Liyakuna aqba li batilihim, agar apa? Agar kebatilan mereka itu dapat diterima, makanya dicampur. Ya, kebanyakan orang-orang yang sesat itu mereka mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Agar apa? Yang batil bisa diterima, maka dicampur-campur lah, digado-gado. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kau wahai Alkitab mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, maka kalian akan menutupi kebenaran itu wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Baik, sampai di sini mungkin penjelasan kita. Insyaallah kita lanjut lagi pekan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Afwan kalau agak flu dikit. Silakan ada pertanyaan. Tapi sampai sini ikhwan sekalian, kita lanjut lagi kajian di Kamis yang akan datang, masih di bab yang sama, bab ke-15 tentang firman Allah di surat Saba ayat ke-23 yang menjelaskan bahwasanya para malaikat pun tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memiliki hak sama sekali untuk disembah atau diibadahi oleh para manusia. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.